Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran pemrograman C++. Untuk kali ini kita akan belajar tentang aplikasi pemrograman C++. Yang akan kita gunakan adalah dev C++. Kita akan belajar tentang cara instalasi, kemudian menu-menu yang ada pada dev C++, dan contoh program sederhana pada C++. Sebelum kita install, kita bisa download dulu aplikasi dev C++ nya. Kita ketikkan dev C++, kemudian pilih sumber yang akan kita download. Ini saya ambil dari sourceforge.net. Nah, tinggal klik download. Tunggu sampai aplikasinya terdownload ke komputer. Jika sudah selesai, kita buka file setup yang sudah di-download. Untuk instalasi dev C++ cukup mudah dilakukan, tinggal mengikuti langkah-langkah yang ada di dev C++. Instalasinya cukup mudah dipahami. Tunggu sampai setup loadingnya 100%. Nah, langkah pertama untuk install dev C++, kita pilih bahasa selama proses instalasi. Kita pilih bahasa Inggris atau pilih bahasa yang lainnya. Karena tidak ada bahasa Indonesia, kita pilih bahasa Inggris, kemudian klik OK. Berikutnya adalah ada license agreement. Silakan bisa dibaca license agreement ini. Jika menerimanya, untuk melanjutkan menginstal, tinggal klik I agree. Tipe instalasinya mau memilih yang mana? Nah, di sini ada pilihan, ada full, minimal, save, atau custom. Untuk contoh kali ini, kita pilih, saya pilih select tipe instalasinya itu full. Kemudian klik next. Nah, tentukan folder tujuan penginstalan. Biasanya secara default diarahkan ke dalam drive C. Kalau tidak mau diubah, tinggal langsung klik install. Tunggu proses instalasi ini selesai. Setelah proses instalasi selesai complete, muncul pop-up seperti ini. Untuk menjalankan dev C++ untuk pertama kali, bisa langsung diklik, kemudian kita klik finish. Maka secara otomatis dev C++ akan membuka. Nah, konfigurasi pertama, kita mau menggunakan bahasa apa? Nah, kita gunakan bahasa English original, kemudian pilih next. Temanya bisa dipilih tema yang akan digunakan di sistemnya. Tema tampilan dari dev C++ ini. Saya yang klasik saja, kemudian pilih next. Setelah dikonfigurasi selesai, sukses, tinggal klik OK. Nah, inilah tampilan dari dev C++. Di sini terdapat beberapa bagian di dev C++.
area yang kosong ini disebut dengan text editor. Jadi nanti area ini kita akan mengetik kode programnya. Kemudian di atas ada menu bar. Menu barnya terdiri dari yang pertama ada file. Menu bar ini berfungsi untuk pengelolaan file, membuat file baru, kemudian membuka file C++ yang sudah dibuat. Nanti ini kalau sudah ada akan aktif, ada menyimpan dengan nama yang berbeda atau format yang berbeda. Kemudian bisa juga import atau ekspor. Menu berikutnya ada edit. Ini menu-menu yang ada pada edit. Ada undo, redo, cut, copy, paste, dan yang lainnya. Nah, yang tidak kalah penting di dalam Dev C++ yaitu menu untuk menjalankan program. Untuk menjalankan program, kita bisa memilih di menu ini, execute. Nah, lebih jelasnya nanti kita akan coba untuk membuat program yang sederhana di Dev C++. Untuk memulai program, kita bisa membuka sebuah search code baru, sebuah search file baru. Bisa menggunakan langkah ini, masuk ke dalam file, kemudian pilih new, kemudian pilih search file, atau dengan mengklik langsung pada toolbar yang ada di bawah, new. Pilih search file. Nah, langsung akan terbuka text editor kita di sini. Nah, jika tampilan text editor ini terlalu kecil, kita bisa mengaturnya. Pilih ke tools, kemudian ada editor option. Ada fonts. Nah, kita bisa mengatur ukuran huruf dan jenis hurufnya. Saya pilih langsung mengatur ukuran huruf saja menjadi 15. Kalau sudah, tinggal klik OK. Nah, ini lingkungan sekitar tampilan dari Dev C++. Yang tadi sudah disampaikan, ada text editor, kemudian ada menu bar, ada search, kemudian view tampilannya. Nah, ini yang execute. Untuk menjalankan program, ada compile, ada run, ada compile and run. Nah, untuk menjalankannya bisa gunakan ini. Perbedaannya, untuk compile itu berarti kita akan Dev C++ akan mengecek kode program yang sudah dibuat, akan mengecek baris per baris. Jika tidak ada kode program yang salah, maka compile akan selesai dan memunculkan keterangan compile sukses atau compile selesai, tetapi belum menampilkan output. Untuk menampilkan output program bisa dengan mengklik run. Nah, kedua ini, compile dan run ini bisa dilakukan sekaligus, yaitu dengan menekan tombol compile and run. Tadi tools, ini yang ada dalam menu-menu tools. Contoh yang tadi diperlihatkan yaitu mengatur huruf, ukuran huruf. Kemudian di bawah juga ada toolbar-toolbarnya. Ada tadi new untuk membuka search file baru, kemudian ada open untuk membuka program yang sudah dibuat, ada simpan, ada save all, kemudian menu-menu yang lainnya juga nanti akan aktif. Kemudian di sini juga ada untuk compile, run, compile and run. Kita langsung saja kita coba untuk membuat sebuah program yang sederhana. Nah, pada struktur pemrograman C++, biasanya diawali atau terdiri dari head bagian kepala, kemudian ada inti algoritma. Nah,
pada bagian kepalanya atau bagian judulnya, bagian kepala, pada Dev C++ diawali dengan hashtag include. Hashtag include ini untuk memasukkan file header yang akan digunakan. Ini tempat memilih file header. Nah, jika standar pada C++ terdapat beberapa header yang digunakan, terutama pada Dev C++. Salah satunya adalah EOStream, yaitu file header untuk standar input output. Nah, jika di dalam program kita terdapat fungsi input, fungsi output, maka gunakan EOStream. Kemudian jika ada fungsi yang lain, bisa menggunakan file header yang lainnya. Nah, untuk sekarang contohnya kita menggunakan file header EOStream. Kemudian using namespace std titik koma int main kurung buka kurung tutup kurung kurang. Nah, inilah di antara baris keempat dan keenam ini tempat kita menuliskan algoritmanya. Misalkan program ini yang akan kita buat ini program untuk menampilkan sebuah kalimat. Nah, pada Dev C++ untuk menampilkan output, fungsinya yang digunakan adalah cout. Nah, karena akan menampilkan kalimat, maka kita tinggal gunakan tanda kutip. Misalkan kalimat yang akan ditampilkan adalah pemrograman C++. Jangan lupa di akhir ditambah titik koma. Nah, sebelum dijalankan programnya, kita simpan dulu program yang kita buat ini. Bisa tadi masuk ke dalam file, save atau save as, atau klik yang gambar disket. Kita tentukan mau disimpan di mana. Sekarang ini saya sebut namanya adalah program pertama, program 1. Kemudian pilih save. Nah, setelah ini baru bisa dijalankan programnya. Untuk menjalankan programnya, seperti yang tadi kita jalankan dengan mengklik execute, compile. Nah, di bawahnya ada message compile log. Nah, ada compilation result. Program ini setelah di-compile tidak menunjukkan tanda error. Artinya kode yang dibuatnya sudah sesuai, sudah benar. Tinggal menjalankan run-nya. Run, memilih run. Lalu bagaimana jika ada kode program yang salah atau yang error atau yang ditulisnya salah? Maka message ini akan menampilkan di mana letak kesalahan. Misalkan ini dihapus, kemudian kita pilih compile. Secara Dev C++ akan menampilkan pesan seperti ini. Nah, pada baris yang kesalahannya akan ditandai dengan tanda merah, kemudian di bawah ada pesannya. Keterangannya ada di baris ke-6 kolom ke-1. Pesannya error expected titik koma before kurung token. Artinya jika pesan ini muncul, artinya seharusnya sebelum kurung kurawal tutup ini ada titik koma. Itu expected titik koma, expected semicolon di sini. Maka ini kesalahannya. Lalu kita bisa jalankan lagi. Compilation resultnya errornya 0, tidak ada error. Nah, untuk menampilkannya pilih execute run. Nah, ini tampilannya program C++. Selanjutnya, misalkan kalimat ini mau
menampilkan kalimat ini sebanyak 2 kali. Nah, kita bisa copy, select all pada baris kelima, kemudian enter dan paste. Kita lihat tampilannya seperti apa. Execute, kita coba pilih compile and run. Nah, ternyata outputnya menampilkan 2 buah kalimat, tapi tidak sesuai yang kita ketik. Menampilkan kalimat dalam satu baris. Nah, kenapa hal ini terjadi? Nah, pada kode programnya kita kurang memasukkan fungsi untuk fungsi enter ke bawah. Di dalam C++, fungsi enter ke bawah itu bisa menggunakan endl, kurang dari, kemudian endl. Kita jalankan. Maka sekarang tampilannya bisa turun ke bawah. Selain menggunakan endl, untuk fungsi membuat baris baru ke bawah juga bisa menggunakan /n. Seperti ini, kita jalankan. Tergantung lebih mudah menggunakan yang mana. Sekian pemaparan tentang Dev C++, cara menginstal, kemudian interface Dev C++, dan menulis program sederhana di Dev C++. Terima kasih. Diakhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi untuk kali ini. Kita berjumpa lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.